Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Undangan kami dari UPD Puskesmas dalam kegiatan gerakan informasi Bapak Ibu Bidan Desa, kader kesehatan dan seluruh warga yang kenalkan, kami dari tim Puskesmas hari ini hadir bersama rekan-rekan dan juga hari ini kita bergabung dalam kegiatan gerakan cegah stunting di Desa Lumban. Gerakan cegah stunting di Desa Lumban harus kita laksanakan di tahun ini berdasarkan hasil penelitian kasus stunting pada 1 Desember 2022 untuk nasional. Kasus stunting sudah turun. Tingkat provinsi kita lihat dari tingkat kabupaten Jombang tidak turun. Kita masih tetap berada di angka 24,8. Itu cukup tinggi. Dan Kecamatan Baligi merupakan penyumbang terbesar di Kabupaten Toba untuk kasus. Kecamatan Baligi merupakan ibu kota. Harusnya dari tingkat kehidupan ekonomi, pengetahuan, perilaku biasanya lebih unggul yang di ibu kota. Tetapi fakta berkata lain untuk kasus stunting. Kita malah penyumbang nomor 1 di Kabupaten Toba. Dan Desa Lumban Gawol yang ada di wilayah Kecamatan Baligi menyumbang hingga April 2023 ada 11 anak yang masuk dalam kategori stunting. Kenapa kasus stunting tidak turun di Kecamatan Baligi? Bisa jadi mungkin masih banyak masyarakat yang belum paham bahaya stunting. Kami ingatkan kembali ibu-ibu apa itu stunting, mungkin ada yang sudah tahu tapi tidak salah kami mengingatkan. Kunci kata stunting itu gagal tumbuh. Ada kata gagal di sini. Kenapa gagal tumbuh? Karena pemenuhan kebutuhan gizi si anak sangat kurang dan sudah terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bahkan ketika si anak belum lahir, resikonya sudah muncul. Gagal tumbuh akibat si anak sering sakit. Kenapa sering? Terkena infeksi berulang. Nggak batuk tiap bulan, yang demam lah, yang diare lah, yang infeksi kulit dan lain sebagainya. Tidak pernah putus-putus dia setiap bulan. Nah, banyak keluarga terkadang menganggap remeh dengan keluhan-keluhan kecil ini. Tetapi untuk tumbuh si anak itu sangat mengganggu proses pertumbuhan. Nanti kita jelaskan. Ciri-cirinya, saya yakin sudah tahu karena di sini ada hadir ibu kader kesehatan, Posyandu dan BKD. Ketika diukur panjang badannya lebih dibanding teman sebayanya. Ketika ibu kader yang berada di langkah pencatatan mengisi titik di grafik, jika titik itu berada di bawah garis merah masuk dalam kategori stunting. Jadi sebenarnya keluarga dan ibu kader bisa tahu langsung anaknya stunting atau tidak, meskipun tidak kami informasikan dengan melihat itu setiap bulan. Nah, penyebabnya saya katakan di awal ini terjadi sudah sangat panjang, bahkan sebelum dia lahir. Biasanya dipahami dari status kesehatan remaja ibu si anak. Kalau tahun-tahun ini remaja kita sudah ada edukasi setiap minggu minum tablet darah. Bisa jadi mungkin 20 tahun yang lalu
anjuran ini belum ada. Yang kita tahu dulu yang minum tablet tambah darah adalah hamil. Nah, sehingga banyak remaja berapa puluh tahun yang lalu dalam kondisi anemia tidak tertolong. Banyak remaja tidak paham dirinya kena anemia. Nah, itu berlanjut terus sampai dia menjadi wanita dewasa. Dia juga sering anemia. Tidak apa-apa, biasanya cewek lemas-lemas, mindset kita masih banyak seperti itu. Padahal dia sudah anemia karena tidak mengkonsumsi tablet Fe dan tidak peduli dengan kebutuhan gizinya. Nah, dia kesempatan ada hamil, lahiran. Biasanya ibu yang anemia akan melahirkan anak 23% pasti stunting. Nah, biasanya itu yang diawali dari ibu. Apalagi penyebab stunting yang bisa muncul akibat kebersihan lingkungan yang sangat mempengaruhi. Jadi stunting bukan hanya dipengaruhi oleh cerita gizi tadi. Bapak ibu berikan anaknya gizinya cukup, ikan masuk setiap hari, telur, nasinya cukup, buahnya, sayurnya cukup. Nah, ketika anaknya sering sakit akibat kurangnya kebersihan si anak dan orang-orang di sekitarnya, makanan tadi tidak berfungsi untuk pertumbuhannya ibu. Lalu kemana makanannya? Berfungsi untuk pemulihan tubuh si anak. Sehingga ketika seorang anak sakit, proses pertumbuhan terabaikan. Itu dia. Makanya kalau ada ibu-ibu yang komen, gimana ini baru juntak ya? Padahal saya sudah ikut anjuran loh. Anak saya kasih makan sesuai aturan. Tapi kok masuk kategori stunting? Itu dia. Anaknya sering sakit. Kalau anak sering sakit, biasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi kebersihan, menyadari rumahnya sampai sekitar itu dia. Ya? Jadi kita lanjut. Ini data yang saya sebutkan di awal. Kita tidak turun. Nasional, provinsi sudah ada di angka 21,1%, tapi tidak dengan Toba. Kita di angka 24,8%. Dan ini menjadi PR besar untuk Pemkab Toba. Sebenarnya, mari kita kerjasama. Penyebabnya saya sudah sebutkan di awal, remaja. Nah, kami himbau bagi keluarga yang saat ini berkesempatan hadir, kalau ada remaja kita yang putri mulai 10 sampai 19 tahun, ayo ingatkan, minum tablet tambah darah setiap minggu. Kalau hari ini ada hadir berkesempatan kader posyandu remaja, mohon diingatkan. Ya, remaja harus minum tablet tambah darah. Di sekolah kami memang sudah kasih, tetapi terkadang mungkin ada beberapa sekolah yang tidak memberikan. Atau mungkin diberikan tapi si anak tidak meminum. Jadi tugas kita nambah orang tua dan kader. Ingatkan si Boru, kakak Boru, minum ini sudah minum tablet tambah darah. Dijelaskan, bantu edukasi. Nah, mungkin seperti ini tidak banyak waktu mereka untuk berkumpul mendengarkan penyuluhan dari kami. Nah, Inang sampaikan nanti di sana. Perlu itu Boru. Kenapa? Karena itu tabunganmu kelak ketika kau akan menjadi seorang wanita dewasa dan punya kesempatan menjadi ibu hamil. Itu akan kau dapat nanti saat hamil. Karena ibu hamil yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat. Itu tujuannya. Ibu hamil kalau ada yang hadir hari ini, kami ingatkan kembali. Selama kehamilan harus periksa kehamilan minimal 6 kali. Dari 6 kali, 2 kali harus periksa USG ke dokter. Begitu kita tahu hamil dan kita melakukan kunjungan pertama, langsung ke puskesmas. Karena USG-nya dititipkan Pemkab Toba di puskesmas Tanjung Buit. Ayo nikmati fasilitas itu ibu. Kalau berapa tahun yang lalu kita harus minta rujukan ke puskesmas, lalu ke rumah sakit, ngantri lama, pergi pagi pulang sore. Sekarang tidak, kita dipermudah aksesnya. Di puskesmas Tanjung Buit sudah ada, silakan dipakai. Nah, jangan takut ke puskesmas. Bu, saya hamil, tapi saya belum punya BPJS. Boleh nggak saya periksa USG? Dan itu gratis. Nah, ini dia penyumbang kenapa kasus stunting masih tinggi di Indonesia. Ternyata masih banyak posyandu yang ada di wilayah Indonesia masuk dalam kategori posyandu tidak aktif. Harusnya posyandunya aktif. Dikatakan aktif itu setiap bulan hari bukanya ada. Saya yakin Umban Gaul itu setiap bulan buka, ibu bidanya buka. Ada kadernya, ada. Saya tahu ada di sini kader BKB 12, posyandu masing-masing posyandu 5. Apa hanya itu tidak? Dikatakan posyandu aktif adalah
Di posyandu itu harus ada tersedia lengkap alat antropometri yang sesuai standar. Ukur panjang badan yang kelihatan Ibu harus ada, tinggi badan harus ada, berat badan yang sesuai standar harus ada, lingkar perut, lingkar kepala, lingkar lengan atas harus ada. Itu dikatakan posyandu harus ada. Makanya perlu kerjasama antara puskesmas dengan desa. Harapannya bisa dipenuhi. Cuma itu kan tidak. Masih ada lagi, kita punya capaian Ibu Kader. Tiap bulan itu harus minimal 80% melihat posyandu di Lumban Gaul itu sudah strata purnama. Jadi minimal kunjungannya harus sudah 80% Ibu Kader. Ya, kalau contohnya ya posyandu di Anggrek ada 50 bayi balita, berarti setiap bulan yang berkunjung harus minimal 40. Sehingga minimal 40 setiap bulan harus anaknya dipantau tumbuh kembangnya. Jangan ya udahlah yang bersuntik aja yang datang Ibu. Yang nggak bersuntik nggak datang lagi. Kami tengok-tengoknya tetanggaku pula iya sehatnya dia tidak bisa. Ya, makanya harus dihayo-hayokan kembali hari buka posyandu. Ya, karena saat itu yang kita bisa melihat anak itu beresiko gizi kurang, buruk bahkan stunting. Untuk kasus stunting sebenarnya jauh ini sudah bisa kita deteksi. Harusnya sudah bisa. 11 anak ini saya yakin kalau kita jeli berapa bulan sebelum dia masuk kategori stunting ini sudah bisa terlihat ibu. Caranya bagaimana? Biasanya kalau ibu perhatikan KMS-nya berat badannya itu tidak naik 3 bulan berturut-turut. Makanya saya selalu getol kalau untuk di pencatatan dan penyuluhan hati-hati melihat pengisian KMS, tinggi badan, berat badan, perhatikan ini. Kalau sudah tidak naik 3 bulan, ibu harus sudah kasih tahu di rangka 4. Mak Ucok, ini si Ucok 3 bulan berturut-turut nggak naik berat badannya. Ini bahaya karena dia akan beresiko besar masuk dalam kategori gizi kurang bahkan stunting. Mak Ucok, ini tinggi badan si Ucok sudah ada di titik garis merah. Kalau kita tidak peduli, nanti dia bawah garis merah masuk ke kategori stunting. Namanya? Kok penting kali stunting itu? Dok, ini ibu musik. Dia tidak tahu bahaya stunting. Bahaya stunting bukan hanya perkara panjang leher tubuh anak. Tidak. Nanti 14 tahun ibu suruh dia berenang di televisi layar atau di tau-tau ini, bisanya panjang badan. Bukan itu. Perkara stunting adalah apa yang terhambat tumbuh kembangnya organ anak. Kalau sudah tumbuh kembang organ otaknya terhambat, itu cerita tingkat kecerdasan. Ya, kalau anak itu tidak cerdas, bagaimana dia bersaing 30 tahun ke depan? Makanya, jangankan cerita cari kerja, mau cari sekolah unggulan pun dia harus berjuang dengan sesamanya. Gak usah cerita kerja dulu. Kalau dia nggak dibekali dari keluarga dengan kecerdasan yang mumpuni, dia nggak akan bisa bersaing. Semangatnya semangat 45, tapi kemampuan terbatas dan itu sangat menyedihkan. Nggak bisa lagi kembali ke belakang, Bu. Anaknya sekarang umur 13 tahun, mau masuk contoh SMP unggulan. Ya udah lah, Cok, boleh aja kok umur 5 tahun berpenuhi gizi dulu. Nggak bisa mundur. Nah, dan tidak bisa diperbaiki. Itu di masalahnya. Jadi waktu kita adalah saat dia balita memulihkan si anak. Harapan kami 11 anak tadi kita dampingi kader dan pemerintah desa bersama puskesmas mendampingi ini keluarga. Apalagi kader itu biasanya dipilihkan yang berdekatan dengan perdusun atau lingkungan. Kita bisa melihat kondisi keluarga. Kalau memang keluarga itu gizinya cukup, tapi dari segi kebersihan lingkungan kurang, tugas kita mengingatkan, edukasi kembali, harus jaga kebersihan diri dan lingkungan supaya anak tidak sering sakit. Kalau sering sakit Mak Ucok, makannya segar rujak yang kau kasih sama si Ucok, dan laut tuh proses pertumbuhan. Kalau tuh pemulihan adalah kasih bisa jadi dia tidak tahu. Namanya itu dia kasus stunting. Nah, saya katakan tadi per April 2023 ada 11 anak di Desa Lumban Gaul masuk dalam kategori stunting. Seharusnya ini nggak boleh terjadi. Kenapa? Kita dekat kali dengan Tahu Turban. Nah, kita menjual ikan dekat. Ketika ya. Kami aja dari kota Baligi kadang masih ngejar jual ikan ketika biar lumayan harganya agak miring dikit dan segar. Masa ibu dekat bisa kesana. Jadi saya rasa bukan perkara mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau.
ada di depan kita makanan tapi kita tidak olah. Harusnya anak itu 3 kali, tak hanya anak, semua anggota keluarga 3 kali sehari makan harus terpapar protein dan nasi, sayur, dan buah. Khusus anak, unggulkan protein hewani atau lauk pauknya. Kenapa kita lebih mengunggulkan lauk pauk? Karena untuk organ otak bisa bertumbuh, paling banyak diminta adalah dari lauk pauk. Ya, itu dia. Nah, PHBS sudah sering digaungkan. Sebenarnya masalah kesehatan apapun, mau itu stunting atau COVID-19 yang sudah kita lewati bersama-sama, kalau kita terapkan PHBS dengan disiplin, ini bisa mengurangi resiko yang besar terhadap masalah kesehatan semua masyarakat. Sudah lama digaungkan. Ayo ibu-ibu muda, eksklusif, kasih anaknya 0 sampai 6 bulan. Jangan mau kalah sama rayuan gombal susu formula. Makanan terbaik seorang anak manusia 0 sampai 6 bulan hanya satu, air susu ibu. Lalu bagaimana dengan susu formula? Itu makanan baik. Kalau cerita terbaik hanya ASI. Tergantung ibu mau ngasih yang baik atau terbaik, kembali ke ibunya. Itu wajib. Ayolah, harus menggunakan jamban sehat. Lumban gaul sudah stop box kan? Ya puji Tuhan. Satu Duraja, Lumban Gaul, Bonjol 3, Pasurakan, Lumban Bulbul. Itu sudah stop box. Harapan kami desa yang lain mengikut. Karena masih banyak desa yang tidak stop buang besar sembarangan. Lumban Gaul stop box, tapi teman kita baru Sungai belum stop box, ibu-ibu juga masih berisiko. Ya, ini sebenarnya harus satu semua. Itu dia. Tidak merokok dalam rumah. Ini biasa bapaknya agak sulit diingatkan, tapi ibu harus ingatkan. Karena partikel asap rokok kecil sedikit pun bisa menembus paru-paru berisi keluarga. Dan itu sangat berbahaya. Ya. Kanker paru itu taruhannya. Ya, si bapak dengarkan, Pak keluar dulu jauh-jauh. Setelah merokok jangan cuma ya. Yang tinggal di bajunya pun ketika dipeluk borunya si bapak dan terhirupnya masih tetap menimbulkan resiko besar pada kesehatan paru. Itu luar biasanya asap rokok. Sebenarnya sudah bisa kita tidak merokok untuk si bapak karena tidak ada untungnya. Nah, mohon dibantu si bapak diedukasi ya. Itu dia. Nah, ada nih ABCDE edukasi yang disetting pemerintah dibuat dalam konsep simpel mungkin agar masyarakat mau membaca, mudah mengingat dan gampang mengaplikasikan. Itu tujuannya dibuat seperti ini. ABCDE. Aktif minum tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil. Ibu hamil, ayo selama hamil minum tablet tambah darah. Ayo bumil periksa teratur harus 5-6 kali selama kehamilan. Yang C, cukupi konsumsi protein hewani atau ceritanya lauk pauk. Nanti datanglah ke posyandu setiap bulan. Jangan begini. Kan sudah ada kader posyandu sama BKB. Apa tugas kami itu? Untuk jemput anakku yang sehat kan? Jangan ya. Itu dibuat pemerintah agar apa? Agar membantu program posyandu bisa tercapai dengan baik. Yang ada ketika penimbangan, ibu-ibu bisa ikut bantu. Bisa kan? Bisa ibu megang, si kadernya nanti ngukur. Kerjasama yang baik. Anak kita yang dipantau. Ya. Itu dia. Eksklusif air susu ibu. Lewat 2 tahun rasa nyaman yang didapatkan. Jadi boleh nilainya enggak apa-apa. Orang bapaknya semua hidup masa. Nah, ini edukasi hari ini meskipun singkat harapannya adalah semua anak-anak di wilayah desa Lumban Gaul kelak masuk semua dalam kategori generasi bebas stunting. Ini singkat generasi yang bebas. Anak boti doa dia ayung soboy kasus stunting ora dua anakku manega dari aku bisa moru habis sarana alai su